Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Resmond. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan baik dan sehat. Maaf Ibu, boleh meminta waktunya sebentar? Silakan. Ya, ini Bu, kami ada tugas dari CGP dan saya pun mau belajar juga dari Ibu ini bagaimana pengambilan keputusan sebagai Ibu pemimpin di sekolah. Ya, jadi saya di sini untuk melakukan wawancara. Saya berharap izinnya Bu ya. Ya, Ibu bersedia ya untuk membawa wawancara beberapa pertanyaan ya. Siap. Ya, boleh kita mulai Bu? Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini mengenai kepemimpinan, bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini ya pasti saja Ibu telah dilakukan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Resmond. Ketika kita menjadi seorang pemimpin di sebuah lembaga ataupun itu organisasi, tentunya tidak pernah luput dari kasus-kasus atau permasalahan ya. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, dalam hal dilema etika ini saya melihatnya seperti ini. Misal ada sebuah kasus antara yang satu dengan yang lain itu sama-sama mengandung kebenaran. Nah, itu yang termasuk dalam dilema etika. Sedangkan dalam mengidentifikasi kasus bujukan moral ini, ketika kita menghadapi sebuah kasus di mana kita mempertimbangkan tentang antara moral dengan kebenarannya. Misalnya seperti ini, ada seorang guru yang seharusnya pada hari itu dan di jam itu dia bertugas piket sekolah, namun karena ada sesuatu hal yang menyangkut urusan keluarga yang sangat penting sehingga dia nggak bisa hadir, maka di situ kita harus identifikasi bagaimana kita melihat kasus itu ya. Nah, di satu sisi memang kebenarannya dia harus ada di sekolah, tapi dari sisi yang lain ada moral yang harus dia tanggung jawabi di dalam keluarganya. Demikian Pak Resmi. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, masih tetap berhubungan dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan untuk hal-hal seperti ini memang pernah terjadi ya. Nah, ketika kita melihat sebuah kasus sama-sama ada kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, maka saya berpikirnya seperti ini. Kita harus memikirkan bagaimana akhir dari penyelesaian kasus tersebut. Artinya kita berpikir berbasis akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita juga tidak boleh terlepas bagaimana menyelesaikan itu dikaitkan dengan peraturan yang ada. Nah, dan yang selanjutnya lagi, kita juga harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan, rasa peduli kita. Jadi ketiga hal itu harus kita pertimbangkan Pak. Akhirnya bagaimana dan keterkaitannya dengan peraturan, dan kita juga harus pertimbangkan rasa kepedulian kita. Demikian Pak Resmi. Terima kasih Bu, berarti Ibu mempertimbangkan dengan beberapa hal ya, bukan berarti berpikir ya. Terima kasih banyak Bu. Dalam sebelum Ibu memutuskan satu keputusan, pastilah Ibu membuat langkah-langkah bagaimana keputusan itu biar berlaku baik. Jadi pertanyaannya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan selama ini, prinsip saya adalah saya tidak langsung memutuskan suatu hal ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu, mengenali dulu nilai-nilai mana yang di situ letaknya bertentangan atau yang sesuai. Kemudian saya juga tidak mau memutuskan hal itu tidak melibatkan stakeholder yang ada di sekitar saya yang saya anggap bisa membantu saya. Kemudian saya juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan.
Lalu setelah fakta-fakta itu saya kumpulkan, saya akan uji kebenarannya dan kesalahannya di mana. Lalu dari semua yang saya katakan tadi, kita mengambil solusinya. Jadi ada langkah-langkah, ada sintak-sintak yang harus kita lalui. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Pak, yang selama ini pernah saya alami di sekolah ini tentang dilema etika ini. Sekolah ini kan terdiri dari individu-individu ya, individu-individu guru. Nah, yang dimaksud dengan individu itu terkadang nggak satu orang aja. Kelompok kecil misalnya ada 2-3 orang itu juga termasuk individu. Nah, jadi terkadang seperti ini. Antara kepentingan individu dengan kelompok itu sama-sama ada mengandung kebenarannya ya. Jadi dalam hal ini saya benar-benar harus mempertimbangkan ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana langkah-langkahnya supaya tidak mengabaikan kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Nah, arah saya itu ya kedua-duanya itu harus kita akomodir bagaimana supaya semua permasalahan atau kasus yang ada itu bisa terselesaikan dengan tidak mengabaikan kepentingan kedua-duanya. Bila perlu kepentingan kedua-duanya kita akomodir. Terima kasih Bu. Berarti pemenuhan kepentingan itu perlu semua pihak ya. Nah selanjutnya Bu, selama ini ketika Ibu mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangannya ya Pak ya. Tantangan Bu. Tantangan di dalam pengambilan keputusan etika itu begini Pak. Kadang-kadang kita itu harus lebih mengutamakan rasa kepedulian kita ya atas peraturan atau regulasi yang ada, karena kita mempertimbangkan kemanusiaan juga. Namun jika masalah tersebut atau kasus tersebut kita lihat memang sudah tidak bisa lagi dipandang dari sisi kemanusiaannya, maka kita ya harus menegakkannya, menyelesaikannya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi sebisa mungkin ya, jika saya menghadapi itu saya mempertimbangkan rasa kemanusiaan tadi, kepedulian tadi Pak. Karena di zaman sekarang ini di sebuah organisasi, apalagi ini sekolah, saya sebagai pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri. Sekolah ini bisa berjalan karena ada kolaborasi di dalamnya. Yang berkolaborasi itu siapa? Kepala sekolah, guru, murid, bahkan orang tua murid ya. Jadi di zaman sekarang ini untuk supaya kita bisa maju, bisa kreatif, bisa inovatif itu penting kolaborasi. Terima kasih Bu ya. Memang pengambil keputusan itu penuh tantangan ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu? Baik Pak Resman, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Pak Resman, apakah saya punya tata kelola atau tata waktu untuk menyelesaikan sebuah dilema etika? Itu tergantung permasalahan yang dihadapi. Kalau permasalahan, jadi situasional ya, sifatnya situasional. Nah, kalau permasalahan tersebut sifatnya itu memang sangat mendesak sekali, memang harus segera diselesaikan saat itu juga, maka saya tidak perlu men-setting ada waktu untuk menyelesaikannya atau tata kelolanya bagaimana. Pada saat itu kita harus perlu berpikir yang benar-benar responsif untuk bisa menyelesaikannya. Namun kalau dilema etika yang kita alami itu memang tidak perlu penyelesaian yang sangat mendesak sekali, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam menyelesaikan, kita perlu tata kelolanya supaya bisa melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi yang di pertanyaan Pak Resman sebelumnya. Terima kasih Bu.
selanjutnya Bu, dalam mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Pak Resmond. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, kita tidak bisa menganggap bahwasannya apapun yang sedang kita pikirkan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah itu karena kita pemimpin kita adalah yang paling benar. Tidak, ya. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempermudah saya, membantu saya untuk pengambilan keputusan di dalam dilema-dilema etika. Yang pertama, saya memang selalu mau belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin. Belajar mandirinya itu di mana? Di zaman sekarang ini segala informasi dan ilmu pengetahuan kan bisa kita dapat dengan mandiri ya Pak ya. Jadi saya belajar mandiri tentang kepemimpinan, tentang bagaimana menyelesaikan sebuah kasus. Nah, selain itu juga tentunya saya punya panutan di dalam pengalaman saya bekerja, ya. Tentunya ada seseorang atau beberapa orang yang saya anggap senior saya atau pimpinan saya yang bisa saya jadikan panutan untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ada pepatah yang mengatakan begini ya, Sir. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, ya. Jadi selama saya menjadi seorang pemimpin, setiap pengalaman yang saya alami itu saya dokumentasikan baik di dalam di dalam kinerja saya maupun di dalam secara administrasi saya, karena segala hal yang berkaitan dengan sekolah ini kan kita administrasikan. Ya, jadi pembelajaran yang saya ambil itu dari penyelesaian dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Yang pertama, kita didewasakan menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua, rasa peduli kita, rasa kemanusiaan kita itu di sini benar-benar diuji. Jadi dari pengalaman yang saya alami itu, saya meningkatkan rasa kepedulian saya, rasa kemanusiaan saya di dalam kepemimpinan ini. Dan yang berikutnya lagi, pengalaman itu saya jadikan menjadi pedoman untuk penyelesaian di pengambilan keputusan berikutnya. Terima kasih Ibu Sudarahi. Saya sendiri banyak belajar ini Ibu ya. Melalui wawancara ini juga. Saya pikir saya pun mendapat banyak informasi, ilmu baru ya, bukan hanya dari teori ya. Dan semoga nanti Ibu ini pun informasinya bisa juga bermanfaat bagi saya ketika saya nanti bisa di posisi Ibu suatu saat. Amin. Semoga ya, Sir. Thank you.